Oke, siap. Video apa tuh? Terus Oh, siap. Oh, siap, siap. oh, Baik, Bang. Kamu Indosiar langsung. Oh, mana? Sip. Kayak di cendana. Itu udah make up lah ya. Oh, oke, iya peci merah putih ya. Aduh, jelas deh. Ustaz jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah sadayana kurang teraskeun hancami kamari surat Al-Ahzab ayat 57. Kamari sayang ayat 57 nyata innal ladzina yu'minuna Allaha wa rasulahu. Ayeuna ayat 58. Insyaallah Al-Ahzab ayat 58 dikaitkan jeung surat Al-Hujurat ayat 11, surat Al-Anfal ayat 36. Jadi dua ayat ini, ayat 37 ayat 57 dan 58, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kaum muslimin. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, dan menyakiti kaum muslimin. Contoh-contohnya sudah kemarin dikemukakan. Orang yang menyakiti Allah itu orang yang meninggalkan perintah Allah. Kita baca di ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti
al-mu'minina orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan orang mukmin perempuan. Bigoiri maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka kerjakan. Faqadih tamahu buhtana wa ithman mubina, yaitu menuduh mereka, menuduh orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, menuduh mereka mengerjakan hal-hal yang tidak mereka kerjakan, yang tidak mereka lakukan. Faqadih tamahu buhtana wa ithman mubina, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan, yaitu melancarkan kedustaan, melancarkan tuduhan bohong dan dosa yang nyata, yakni perbuatan yang nyata dosa. Para jamaah sekalian, haram hukumnya dalam Islam kita menyakiti sesama kaum muslimin. Hukumnya haram, sebagaimana haramnya kita melanggar aturan-aturan seperti darahnya kita tumpahkan, kehormatannya kita cabik-cabik, harga dirinya kita hinakan, hartanya dirampas. Maka dalam Islam itu sangat terlarang. Maka orang-orang yang menyakiti kaum muslimin itu Pak, orang-orang yang berada di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kaum muslimin, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu satu sama lain adalah saudara. Allahna sarwa, nabina sarwa, kitabna sarwa, Qur'ana sarwa. Ketika sholat jangan buka kiblat, sarwa kiblatna. Terus lamun maut dikubur kenana sarwa. Maka itu adalah ikhwah, saudara dulu. Hatta orang-orang itu ada di belahan dunia sana. Kalau sudah dia sama la ilaha illallahnya, nabinya sama, Qur'annya sama, itikadnya sama, rukun Islam sama 5, rukun iman sama genap, maka eta dulu. Lamun Allah geus ditetepkeun bahwa anu akidahna sarua eta sebagai saudara, maka haram disakiti, haram disimpul perasaan, haram ditumpahkan darahnya. Bicara pada mau orang Afrika saja itu. Orang Afrika apa bedanya? Orang Afrika itu bedanya. Kata dulu aku dulu tadi. Dulu saya imam. Dulu saya imam. Sananya orang Afrika. Japan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kan beda-beda banyak. Beda-beda ras. Allah menciptakan manusia itu berbagai warna kulit, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku bau Allah
sarwakeun gitu. Bahan sarwa, bahasa sarwakeun atuh kulit warna sarwakeun. Kenapa Allah ciptakan manusia beda-beda? Atau misalkan kenapa Allah ciptakan orang yang Tuhan itu? Hari orang Cina mah orang pedas, orang Afrika jadi ada itu. Kita kalau yang dibuat tidak Quran makanya kan dalil itu. Kenapa Allah ciptakan hidup itu? Lalu ditinggali yang tidak Quran, yang tidak hadis makanya dalil. Sababnya makanya. Tapi lalu ditinggali kena hikmah nak naon. Allah nyiptakeun orang Afrika mah hari-hari orang naon Inggris mah jarang pun teh awakna teh selain bodas deui mereka beungeul. Eta mah ayana nya teh dina naon? Ayana dina konsep ilmu balaghah ayana jawabanana. Konsep ilmu balaghah aya nyata tidak pade disebutna nyata usul tahlil disebutna. Kunaon Allah nyiptakeun orang Afrika harareun. Sabab ieu bahula hari di Afrika teh loba sapogalan. Bahasa Togalan aya macan, aya mau, aya bedul di Afrika teh. Ada kata sebenarnya jelema itu ajang sok nerekam manusia. Jadi begitu lantaran Allah nyiptakeun orang Afrika maharam itu, begitu orang Afrika keluar di mana, heuh aya ajang atau macan keluar lapar. Begitu rek dicaplok, macan pasti mikir heula. Cek macan ieu teh jelema apa lain. Sebab lamun jelema teu mungkin sama nyepat imam bahagia ieu mah. Mawanian aja disangkana batu. Kata hikmahna diselamatkan orang Afrika lantaran kulit ide diselamatkan kita terkaman macan. Dan tidak benar orang Arab kalau pada salah di rumah orang juga depan orang itu orang bos jam air itu orang Arab ya kalau nawai nama itu negara nulis oras sebab di Arab saya cari di Arab bahwa kalau salam jadi di Arab maka orang Arab bulan tahun nama asal aja hujan kasih cahaya karena kebagi sabulan memang orang maka kalau di mana sih ada waktu kita nggak khusus ada yang ada orang Indonesia itu kulit warna-warni rupa-rupanya luar kayak ayam dan video kayak ayam mau kayak coba ayam orang Indonesia kulit terus pendek coba lu jangan coba jadi orang Indonesia itu serba serbi hanya Indonesia ada karena nah sebab beren itu kalau bawa kalau orang beren yang tidak kadang-kadang kalau orang bawa aja tidak saya ya jengkol kayak tidak air hujan tidak air kau tidak air anak kau dia hakan mana makanya begitu kalau anak kau tidak keluar itu kadang-kadang musuh tahu. Nah maka setiap orang yang syahadatnya sama maka itu adalah saudara. Maka haram disakiti badan, disakiti perasaan. Walladzina dunal mu'minina wal mu'minat. Jadi termasuk orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul adalah orang-orang yang suka menyakiti kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan karena bentuk dari menyakiti sesama kaum muslimin itu diantaranya adalah menggunjing.
tidak melakukan. Nah ini namanya gunjingan. Maka dalam Islam adalah hukumnya haram. Seperti mana Pak? Seperti kasus kalau konteks menyakiti dalam ayat ini, konteks hari ini, berapa banyak hari ini kaum muslimin yang menjadi korban gunjingan sesama kaum muslimin. Seperti kasus mana Pak sekarang yang sedang viral? Bahkan sudah 2 tahun kasus ini Pak belum selesai, yaitu tentang dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW. Ba'alawi itu, keturunan Ba'alawi itu apa nyambung atau tidak kepada Rasulullah? Habaib yang menyebar, baik itu marga As-Segaf, marga Syihab, marga Idrus dan marga yang lain yang datuknya adalah Ba'alawi yang sekarang sudah 2 tahun ini Pak belum selesai. Kata orang yang tidak percaya bahwa habaib khususnya yang ada di Indonesia yang dia punya datuk yaitu Ba'alawi itu tidak nyambung kepada Rasulullah SAW, karena di situ ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kata dia itu hasil cangkokan, jadi tidak ada. Maka bagaimana ini kalau benar bahwa Abdullah ini atau Ubaidillah ini dia garis keturunannya nyambung kepada siapa? Kepada Sayyidatina Fatimah sampai kepada Rasul. Ada ini bentuk gunjingan. Maka kita harus hati-hati. Maka kata di dalam tafsir Ibnu Katsir, gunjingan itu adalah menyebutkan seseorang atau dia mengatakan seseorang itu terhadap orang lain padahal orang lain itu tidak berbuat. Maka ini sangat berbahaya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa jadi dia mendiskreditkan, bisa jadi juga dia untuk memojokkan, atau bisa jadi juga dia untuk menurunkan reputasinya, sehingga nama baiknya hancur, kehormatannya hancur. Maka kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menyakiti satu sama lain, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah ini dulu orang-orang Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah selalu menggunjing para sahabat Rasulullah SAW. Mereka olok-olokkan, mereka gunjing, mereka tuduh bahwa sahabat ini melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, padahal tidak demikian. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu telah dibersihkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Maka para jamaah sekalian, mereka ini akan menanggung nanti. Kalau orang menuduh seseorang, mengolok-olokkan seseorang, padahal orang itu tidak berbuat, maka yang akan menanggung dosanya adalah orang yang menuduh. Ghibah. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW